Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NPI 1462300143 dari sesi 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode dari remedi praktikum pengembangan aplikasi web sesuai dengan soal. Oke, jadi proses pembuatan aplikasi menjelaskan singkat dari kode yang ditulis, suara atau wajah-wajah mahasiswa. Yang pertama, alur kerja aplikasi yang dibuat. 2, alasan penggunaan struktur database. 3, cara aplikasi menangani input pengguna. Yang keempat, proses penyimpanan dan penampilan data. Durasi minimal video 25 menit. Oke, jadi yang perlu kita buat pertama adalah foldernya ya. Sini saya menyimpannya di htdocs. Nah, ini folder sesuai dengan apa yang kalian buat. Misalnya ini saya menggunakan mahasiswa/untak. Nah, selanjutnya nah di sini kita harus mengintegrasikan ke Laravel dengan Composer, create project Laravel dari nama folder yang akan kalian pakai. Nah, selanjutnya jika sudah, maka akan diketik cd mahasiswa untak, langsung kode. Nah, ini akan otomatis masuk ke dalam VS Code. Nah, akan masuk ke dalam VS Code. Oke, jadi sebelum itu kita harus, untuk langkah yang pertama, kita harus membuat database-nya terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan nama database dengan mahasiswa_untak. Untuk tabelnya mahasiswa yang berisi yang pertama ID, NPI, nama, fakultas, prodi, angkatan, email, foto, dokumen. Nah, selanjutnya untuk yang pertama sesuai dengan ini aja ya. Untuk yang pertama, alur kerja aplikasi yang dibuat. Oke, jadi aplikasi ini bekerja dengan pola arsitektur model view control MVC. Mana tadi? Nah, ini konsep MVC. Alurnya dimulai ketika mengakses URL routing. Permintaan tersebut diterima oleh controller yang bertindak sebagai controller, akan minta data kepada model yang mengambil dari database, lalu controller mengirimkan data tersebut ke view untuk dirender menjadi halaman HTML. Oke, jadi alur kerja yang aplikasi yang saya buat yaitu database mahasiswa. Jadi sebenarnya lebih ke admin database-nya. Admin yang ini admin mahasiswanya. Jadi bisa sebagai admin, bisa sebagai mahasiswa. Jadi lebih ke admin sih.
Jadi admin mengisi data mahasiswa, lalu mahasiswa juga bisa. Jadi mahasiswa mengisi data, bisa mengupload foto, video, foto, file, Excel, Word, PDF. Untuk gambarnya formatnya bisa JPEG, PNG atau JPG. Alasan penggunaan struktur database yaitu struktur database dirancang untuk menggunakan integritas data akademik dan kebutuhan visual. Saya menggunakan tabel mahasiswa dengan skema yang mencakup data ini ya, NBI, nama, fakultas, prodi, angkatan, email, foto, dokumen, ID. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kodenya ya. Jadi pertama-tama itu yang dibuat adalah ini ya. Yang dibuat adalah kita harus membuat di sini saya membuat di view sini saya membuat folder mahasiswa ya. Jadi saya membuat create, edit, index untuk diisi di folder yang diisi folder view-nya. Di sini saya membuat dashboard. Oke. Lalu untuk di modelsnya saya menambahkan mahasiswa sesuai dengan aplikasi yang saya buat, yaitu lebih ke seperti ke SIM ya, SIM untak itu. Lalu untuk controllernya mahasiswa controller. Nah, oke. Oke, langsung saja. Nah, untuk yang di INV sini kita harus mengoneksikan database-nya terlebih dahulu. Seperti database db_connection ini sesuai dengan apa yang kalian pakai. Misalnya kalian pakai SAM atau Laravel, jadi tinggal ganti aja. Nah, untuk db_database ini sesuai dengan nama database kalian. Di sini saya menggunakan nama mahasiswa_untak. Oke. Di sini saya mengikuti ini aja ya. Jadi sebelum itu kita harus membuat satu persatu ya, seperti dashboard, web, index, create, dan edit. Nah, di sini saya menggunakan tampilan dari Bootstrap ya, karena kalau pakai CSS itu terlalu panjang. Oke. Yang kedua tadi sudah. Saya mengikuti sementara ini dulu ya. Untuk yang ketiga, cari cara aplikasi menangani input pengguna. Oke. Jadi setiap
data yang masuk itu dari from, tidak langsung dipercaya begitu saja. Aplikasi yang saya buat melakukan proses sanitasi dan validasi. Ini untuk mencegah serangan SQL injection atau unggahan file berbahaya seperti script virus. Jadi kita coba lihat yang ada di validasi di controller. Mahasiswa kita coba ketiga. Method store, jadi kita coba request. Nah, di sini. Jadi ini tervalidasi. Nah, menjamin jadi ini tuh harus diisi. Jadi nama, NBI, foto, dokumen. Nah, untuk foto, image, JPEG, JPG, dan PNG. Ini adalah pengaman lapis pertama. Laravel akan mengecek apakah file tersebut benar-benar gambar atau bukan. Jika user mencoba mengunggah file .exe atau .php berbahaya, sistem akan menolaknya secara otomatis. Oke, selanjutnya CSRF protection. Ini di dalam file create. Nah, ini tambah. Oke. Sebentar, ini cursor saya agak CSRF. Nah, di sini. Nah, saya wajib menulis, atau kita ya, @CSRF. Ini adalah fitur keamanan global Laravel untuk mencegah serangan cross-site request forgery. Oke, yang keempat, mengikuti ini sementara dulu ya. Ini sementara. Untuk yang penjelasan lainnya ada di tengah-tengah video. Untuk yang keempat, proses penyimpanan dan penampilan data. Oke. Proses ini terbagi menjadi dua: penyimpanan file fisik ke disk server dan penyimpanan informasi ke teks database. Penampilan data menggunakan sistem path mapping. Nah, untuk sebentar. $request, coba perhatikan file ini. File, maaf ya rame. Foto, nah. File. Nah, yang ini Laravel akan mengambil file tersebut. Jadi $request file. Nah, Laravel akan mengambil file tersebut, memberikan nama acak agar tidak bentrok jika ada file yang bernama sama.
Jadi misalnya saya mengupload foto ya, terus saya upload dengan nama foto lagi. Nah, nanti dia itu akan memberikan nama secara acak, jadi foto satu gitu. Jadi lalu memindahkannya ke directory. Jadi memindahkan ke sini ya, ke storage app public foto. Sebentar. Nah sini saya sudah membuat 2 dokumen foto, jadi saya tinggal menjelaskan. Lalu di mahasiswa.php. Nah, di sini saya mendefinisikan protected variable $variable. Ini adalah pintu gerbang yang menentukan kolom mana saja yang boleh dimodifikasi. Jika kolom tidak terdaftar di sini, data tersebut tidak akan tersimpan ya, sehingga hacker atau orang lain itu bisa menyelipkan data tambahan. Jadi misalnya kan di sini foto dokumen, misalnya hacker menambah apa gitu, jadi datanya itu bisa masuk ke hacker. Sini saya NBI, nama fakultas, prodi, angkatan, email, foto, dokumen sesuai dengan database-nya. Jadi selanjutnya coba kita cari yang ini. Oh, di sini. Nah, ini di terminal itu kita mengetikkan PHP artisan storage link. Mengapa kita butuh ini ya? Karena secara default folder storage larangan bersifat rahasia atau privasi ya. Perintah ini membuat jembatan ke folder publik agar browser bisa menampilkan foto. Selanjutnya jadi kalau sebenarnya bisa aja membuat langsung di sini ya. Nah, selanjutnya di file index. Nah, ini maaf ya agak rapi soalnya jelek. Saya menggunakan image search nah sini ya. Fungsi aset memastikan URL gambar yang dihasilkan selalu benar, baik saat dijalankan di localhost maupun saat sudah online. Selanjutnya fitur dashboard dan pagination. Proses penyimpanan dan penampilan data. Nah, selanjutnya sebentar, ini saya agak bingung ini. Di dashboard saya menggunakan
metode ini ya, dolar per page di sini sorry. Nah di sini ya, menunjukkan aplikasi ini interaktif. User bisa memilih ingin melihat 5 atau 50 data sekaligus. Nah, di sini saya menambahkan page ya. Saya lupa namanya itu. Pokoknya page bisa menambahkan bisa melihat 5 data, 10, 15, 20, 50, 100. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ini yang di sini sebentar. Mahasiswa kok ada ya? Bentar. Nah ini ya. Jadi waktu datanya itu misalnya ada 50. Nah, kan ada page-nya yang apa namanya? Di page yang ininya, yang di atas itu yang bisa milih. Nah, itu di bagian bawah juga bisa digeser. Jadi kan biasanya kan harus urut. Nah, itu bisa langsung digeser yang bagian bawah. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya yang paling penting itu ini sih, yang di mahasiswa controllernya. Nah, yang di public function index. Nah, ini untuk fungsi indeksnya ya, untuk controller indeksnya. Nah, mahasiswa return view mahasiswa.index. Nah, ini untuk public function create. Nah, itu untuk yang bagian tambah. Public function store request. Nah, ini untuk yang ada di ini ya, NBI nama foto. Nah, selanjutnya create NBI nama fakultas prodi angkatan email foto dokumen. Nah, ketika data mahasiswa berhasil disimpan, maka akan muncul pop up atau keterangan lah, data mahasiswa berhasil disimpan.
Nah, ini untuk editnya, dashboard. Nah, di sini saya kasih komentar supaya gak bingung. Nah, ini untuk pagination per halaman ya, per halaman. Jadi ada 5, 10, 15, 25, 30 sampai 50. Selanjutnya default 10, ambil data mahasiswa dengan pagination, kirim ke view dashboard. Selanjutnya ini update ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Pokoknya di mahasiswa controller ini dia itu yang paling penting. Jika misalnya salah satu ini misalnya yang nggak sesuai nama atau dihapus, maka dia itu akan error waktu menjalankan di sininya, di terminalnya. Ketika diklik PHP Artisan Serve, maka dia itu akan error. Nah, kan di sini kan saya cuma membuat 2 menu ya, 2 menu. Nah, jadi di sini cuma ada dashboard dan belum ada ya, belum. Nah, nanti aja. Pokoknya saya cuma membuat dashboard sama mahasiswa. Nah, sudah saja. Nah, untuk yang di bagian indeks, tab layouts.app. Nah, aksi kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita akan lanjut ke implementasinya ya. Oke, di sini saya membuat dashboard. Oke, coba kita jalankan ya. PHP Artisan Serve. Langsung saja. Nah, sini tadi kan saya cuma membuat 2 menu, hanya dashboard dan data mahasiswa. Nah, seperti di ini tadi, sebentar, yang di web. Nah, ketika kita menghapus salah satunya aja, misal dashboard, nah dia itu akan error. Coba not found, soalnya rute gate-nya seharusnya menuju ke dashboard. Nah, di sininya jadi dashboard ini untuk dashboard. Nah, data mahasiswa ini untuk mahasiswa. Nah, coba kita coba apa ya, nah misalnya ini 5. Nah, jadi di dashboard ini dia itu cuma menampilkan 5 ini ya. Saya menambahkan 5.
saya menambahkan 5 data di bagian dashboard. Nah, di bagian data mahasiswanya ini dia itu menampilkan seluruh data mahasiswa. Nah, misalnya kita 5. Nah, kan di sini tadi kan ada kode kan yang defaultnya kan 10. Benar. 10 di mahasiswa kontrol. Nah, per page-nya kan 10. Nah, jadi dia itu otomatis ketika kita mengklik ini ya. Nah, dia akan kembali ke 10 karena defaultnya dia 10. Nah, coba kita ganti 5 ya, 5. Nah, dia akan otomatis 5 melihatnya. So, nah 5 seperti itu ya kurang lebihnya. Ketika kita bisa juga menambahkan dari dashboard atau data mahasiswa. Pokoknya data mahasiswa ini dia itu melihat semua. Kalau kita tambah ya. Ketika tidak ada yang diisi atau yang kosong seperti angkatan ini, nah dia itu akan isi bidang ini. Dia akan memvalidasi ya. Coba angkatan 2025. Foto ini aja PNG update. Nah, ketika kita misalnya klik download, nah sini ya, sebenarnya bisa langsung download, cuma lebih efisiensinya biasanya kan dilihat terlebih dahulu ini data kita benar atau enggak, nah baru di download. Nah, selanjutnya ini dokumen. Coba kita isi dulu sampai 10 ya. Coba ini dokumennya kita coba XL ya. Ini simpan. Nah, coba kita download ini nomor 9. Nah, kalau dia filenya Excel atau Word, dia otomatis mendownload ya. Selanjutnya kita coba isi sampai 10 dulu ya. Di sini yang defaultnya 5, misalnya 15 kan belum ada, jadi coba 10, 5. Nah, jika kita mengedit, coba ini ya, coba kita misalnya di bagian foto ini saya akan coba mengupload PDF ya, coba. Nah, di sini tidak akan muncul soalnya dia formatnya bukan JPEG ataupun yang lainnya seperti ini. Coba, nah ini
soalnya formatnya bukan JPEG, JPG atau PNG. Coba kita edit. Ini juga bisa lihat dokumen lama ya, misalnya kita mau upload ulang. Nah, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih prosesnya juga seperti itu. Sini saya menggunakan fontnya font Poppins itu biar lebih elegan aja. Terus tampilannya juga menggunakan tampilan dari Bootstrap ya, biar lebih elegan. Soalnya sebenarnya bisa bikin imajinasi sendiri, cuma butuh imajinasi kelas tinggi ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini aja. Nah, coba kita melihat file yang kita upload tadi. Nah, ini storage penyimpanan. Nah, nih dokumennya ini tadi. Nah, untuk fotonya, nah, jadi tersimpan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya lulus, amin.